Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk ke video selanjutnya, yaitu tentang key map atau disebut dengan Carnot map atau peta Carnot. Kenapa kita membutuhkan peta Carnot? Di sini setelah kita mempelajari tentang aljabar boolean kan biasanya kan hasilnya nggak selalu minimum. Nah, karena kan ada beberapa di mana kita tuh nggak tahu nih cara menggunakan formula dari si f ini, fungsi f ini ya guys ya. Oke, atau fungsi y atau apalah yang untuk mengoutputkan hasil dari ini. Nah, sini saya mau langsung aja, ada soal kayak tadi tuh di contoh soal tentang post dan shop, soalnya sama ya, A ditambah B dikali C bar. Nah, dengan tabel kebenarannya kan udah dapet nih tadi kan, udah dapet seperti ini kan. Nah, oke, sebelum kita buat map Carnot, yang harus kalian perhatikan di sini adalah ini ya. Oke, di sini kan 0 kan M0, M1 ya, M0, M1, M2 gitu kan, M3, M4, M5, M6 dan M7. Oke guys ya. Ya kalian paham ya guys ya sampai sini ya. Nah, di F ini tadi kan soalnya di tabel kebenaran outputnya ini ya, ini M2 ya, ini M2, yang satu-satu itu M2, M4, M5, M6, M7 yang tadi ya. Nah, di sini kita masuk si 0 ini M1, M2. Oke. Nah, untuk masuk ke peta Carnot kita buat di sini seperti ini. Ini A, di sini B, C. Oke. A-nya itu kan 0 kan? Karena mulai dari 0. B-nya 0 0 kan? Karena ini kan. Oke, guys. Kalau yang M1 ini 0, maka BC-nya berapa? 0 1. Paham ya? Nah, kalau ini M2 sini 0, maka BC-nya 1 0. Oke. Ini M3. Maka ini hasilnya adalah 0, A-nya 0, BC-nya 1 1. Oke. Nah, yang ini M4 0 1 ya, 1 di sini 1 0 0 ya, 0 0. Oke guys, kalian harus buat seperti ini. Nah, ini M5 1, A-nya 1, BC-nya 0 1. Yang M6 A-nya 1, BC-nya 1 1. Ini M6. M7 A-nya 1, B-nya adalah 1 1. Oke guys. Nah, kan kayak gini agak pusing nih. Maka coba kita buat ya. Karena ada 3 variabel, maka kita harus menggunakan yang namanya, ada berapa sel? Ada 8 ya. Oke. Kalian harus buat kayak seperti ini. Oke. Nah, kita buat, karena ada 3 variabel, maka buat 8 sel ya guys ya. Kalian udah paham ya, 2 kali 3 sama dengan 8 gitu kan. Nah, tadi kan aturannya ada seperti ini. Ini saya hapus dulu ya. Di sini sama dengan, kita buat biar kalian paham. Kita tarik garis seperti ini. Terus ini kita taruh A. Di sini kita taruh B, C. Paham ya guys? Ya. Nah, A ini A sama dengan 0 dan A sama dengan 1. Maka di sini 0, di sini 1. Oke guys? Di baris atas 0, baris atas 1. Nah, BC-nya di sini digantung dari yang ini. Tabel kebenaran ini. Kalau A-nya 0, yang pertama adalah 0 0. Oke? Ini BC semua di sini ya guys, BC. Oke? Nah, sekarang di sini BC 0 1 0 1 ya. Di sini ada
nolnya lagi 0 1 0. Nah, 0 1 0. Oke, sip. Sekarang saya mau masuk dulu ke sini. A00. A00 disebut dengan M0 kan? Jadi kita tulis M0. Oke guys. Sekarang yang ini A01. A01. Ini A, ini 01. Maka di sini M1. Oke guys. Nah, yang ini. Nah, coba kalian perhatikan deh. Kalian lihat, perhatikan di sini. A-nya kan sama 0 nih. Antara M0 sama M1 kan. A-nya sama-sama 0. Tapi kalau kalian perhatikan B dan C di antara M0 sama M1, B-nya kan 0. B-nya tetap 0 kan? Sama kan? B-nya tetap 0. Nah, C-nya di sini 0 di M0, di sini di M1, C-nya 1. Maka di aturan di dalam sel ini diperbolehkan. Dalam sel Carnot map atau peta Carnot ini diperbolehkan karena apa? Ada satu variabel yang boleh berubah. Tapi kalau dua-duanya berubah, dia tidak boleh. Oke, paham ya guys? Nah, sekarang coba kita masuk ke yang ini. Oke. Ke M2 coba. 0 1 0. Ini kan M2 ya. 0 1 0. Coba kalian perhatikan. Si 1 ini B kan? Oke. Ya guys ya. Satu. Oke. 0 0 0 berubah. 0 0 1 nolnya tetap kan? A ini. Sama kan? Nolnya tetap. Nah, sekarang B-nya. Ini berubah kan? Ininya nolnya sama kan? Sama. Nolnya ini 1 di 1. Nah, ini cuma salah satu berubah ya. Tetapi kalau kalian lihat di A yang 1, A000, A01. Oke. Kita perhatikan di sini ya, guys. Nah, sekarang mulai di sini. Nah, begitu dengan ini, ya kan? 1 ini 1 1. Kalau kalian perhatikan di sini tidak ada boleh dua variabel yang berubah. Maka penempatan antara si 10 ini ada di ujung ini. Oke, guys? Nah, maka di sini adalah aturan key map-nya di sini adalah 1 0. Di sini 1 1. Maka di sini M0, M1, di sini M2. 0 1 0. Oke, 0 1 0 di sini M2. Oke, guys. Nah, di sini 0 1 1. 0 1 1 maka di sini M3. Maka urutannya adalah 0 1 2-nya di sini pinggir dan 3-nya di sini. Oke. Sekarang yang kedua ini 1 1 0 0. 1 0 0 yaitu M4 ya. Terus 1 0 1 1 0 1 yaitu M5. Oke. Sekarang kalian perhatikan kalau 1 1 1. Oke. Dua-duanya berubah kan? Maka karena nggak boleh, maka di sini M6. Ya guys, harus ini dulu ya guys. Baru ini. Baru ke sini. Ini M6, di sini M7. Maka antara M3 dan M7 dia ada dua variabel yang berubah, maka harus ditempatin di sini. Kalau M2 dan M6 karena salah satunya yang berubah sama kayak M0, M1, M4 dan M5, maka taruh di pinggiran. Oke ya guys. Ini kalian harus paham tata peletakan dari peta Carnot ini. Paham ya guys? 01, M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7. Ini seperti ini. Oke? Jadi kalian harus lihat dulu, di-compare dulu. Hanya ada satu variabel yang berubah. Kalau ada dua variabel yang berubah, dia nggak boleh. Oke? Ya? Nah, sekarang di sini ada yang disebut dengan rolling map. Kenapa? Kalian perhatikan ya. Di M2 dan M6 saya beda gambar ya.
warna hijau. Kalau kalian perhatikan M2 dan M6, A-nya berubah ya dari 0 dan 1. Oke? Dan B dan C-nya yang berubah cuma salah satu doang kan? Nah, ini boleh disebut dengan rolling map. Oke guys, rolling map M2 dan M6. Paham? Nah, begitu juga dengan kalian perhatikan dengan M6 dengan M0. M6 ini sama dengan M0 ini kan. Yang berubah apanya? A-nya berubah kan dari 0 ke 1 kan. Si M6 A-nya 1, 0-nya M0-nya kan A-nya 0. Ya guys ya. Oke. Maka si M2 kalau kalian perhatikan A-nya sama ya, A-nya sama, yang berubah apanya? Sama M0, 1 doang kan. Maka di sini M2 bisa di-compare dengan si M0. Oke. Ya. Lalu M1 dan M3 ada yang berubah. Mana yang berubah? 0 ke 1. B-nya 0, di M3 B-nya 1. C-nya tetap ya, C-nya di M1 1. Kalau di M3 C-nya juga 1. Maka yang berubah cuma apa? Si B doang kan? Hanya ada satu variabel. Begitu juga dengan M5 dan M7. Oke? Ya. Yang berubah A-nya 1 tetap, M5 kan? Nah, B-nya 0. Kalau di M7 B-nya 1, C-nya 1 tetap sama. Maka hanya salah satu yang berubah. Nah, disebut dengan rolling map. Oke guys, ini disebut dengan rolling map ya. Nah, sih agak pusing ya di sini ya. Pokoknya intinya kalian harus tahu tata letakan dari dari peta Carnot ini ya guys ya. Oke. Udah paham ininya, tata letaknya? Coba sekarang kita masuk ke, paling penting kalian harus ingat ini semua ya, tata letak dari peta Carnot. Kita masuk ke soal. Nah, misalkan di sini saya ada soal adalah ganti lagu. Nah, oke guys. Apa namanya? Di sini kan udah dapet nih yang tadi kan, soalnya kan yang ini kan, F ditambah B dikali C bar. Oke? Udah dapat tabel kebenaran nih kan dengan cara membuat key map ya. Sekarang kita buat kanoniknya. Sudah saya ajarin kan gimana cara supaya kenapa bisa dari tabel kebenaran ini untuk mendapatkan F sama dengan A tambah B C bar. Oke, diambil adalah yang nilainya 1 ya, karena kita buat kanonik dari shopnya. Oke. Untuk key map ini. Yang ini ya. Oke. Maka di sini adalah F sama dengan dari ini ya, F sama dengan A bar B C bar, karena A-nya 0, B-nya 1, C-nya 0, maka jadi C. Ini ya. Sekarang yang ini, yang kedua. Kedua yang nilainya 1 ini. A-nya 1, A, B-nya 0, ya kan? C-nya 0. Maka di sini dengan B bar dan C bar. Sekarang ini. A-nya 1 A, B-nya B bar, C-nya 1. C biasa ya. Oke, ditambah nih A, B, C. Oke guys, ya, ambil ininya yang satu. Nah, maka sini sama dengan oke. A bar B kan ini nggak ada yang sama, makanya tulis saja A B bar C bar ditambah. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ada yang sama kan? Nih, ya, A B bar C bar ditambah A B bar C, ini sama kan A B barnya. Oke, maka tulis sini A B bar, kita buka bracket, C ditambah C bar. Oke guys, ini tambah ini, oke? Atau C tambah C bar atau C bar tambah C, silahkan kalian. Ditambah sekarang ini
Oh ya, kita ada yang kurang di sini nih, bahwa di M5 belum kita masukin ya, M6 nih, A bar B ya, A biasa, B biasa, nih C nya C bar, aduh saya lupa, ditambah yang terakhir ini ya, ABC. Oke, sorry ya, maaf. Nah, udah selesai ini kan, makanya sekarang yang ini AB ini kan sama nih ya. Nih, saya pakai warna merah. AB ini kan sama nih sama ini ya, maka ditambah sama dengan A B ini ya, kali ini ya, sama dengan AB C bar. Oke, AB dikali C bar ditambah C ya. Oke, C bar ditambah C. Oke, paham ya guys ya, ini sama dengan, nah baru kita kalikan A, ini kita turunin ya, A bar B C bar ditambah, nah C tambah C bar kan sama dengan 1 nih, ini juga sini kan 1 kan, maka sisanya cuma A bar sama AB kan, kita turunin A B bar, ini kita turunin, ini juga kita turunin, ditambah A B. Oke guys, nah maka sama dengan di sini adalah apa, A bar B C bar ditambah, nah ini kan sama nih B bar sama B, maka B bar ditambah B sama dengan 1 kan, masa hasilnya berapa, 1 kan, itu A kan, A kali A main A kan, nah sini F sama dengan, nah A bar dikali B C bar ditambah A. Kalian masih inget gak kalau nanti ada kalau ada soal tuh, ini bukan A bar ya, kalau ada soal ini diabaikan, masih inget kan ya, kalau ini harus diabaikan kan. Oke, maka hasilnya adalah B C bar ditambah A, atau kita balik aja, A ditambah B C bar. Oke, bukan B C bar tambah A ya, maksudnya biar kita balik. Nah hasilnya sama, bener nggak? Ya kan, dari tabel kebenaran ini kita bisa dapat yang diambil nilainya yang 111 ya. Oke, di dalam Keymap. Oke guys, nah dapat kan, sama kan. Nah ini udah dapat ininya. Oke guys, lalu kita buat Keymapnya. Oke, untuk buat Keymapnya adalah, ini saya hapus dulu ya, kita buat Keymapnya. Oke, berapa sel? 8 ya. Ini jelek banget. Oke, semoga bisa dimengerti ya. Kita buat ini garis. Di sini kita buat di sini A. Di sini BC ya. Oke, A di sini kan 0, di sini 1 ya. Di sini 0 0. Kalian masih ingat kan? Ini 0 1, di sini 1 0, di sini 1 1. Udah tahu penempatannya kan? Di sini M0, ini M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7. Oke, jadi yang nilainya 0 sebenarnya nggak usah ditulis ya. Oke guys, yang diambil ada nilainya yang 1 aja. Kalau 0 itu nggak usah dimasukin ya. Nah tadi kan dapatnya kan adalah M2 kan, yang nilainya berdasarkan tabel kebenaran tadi kan. Nah tadi kan ini diambil 1 kan, nah maka tadi nilainya yang diambil 1 kan M2 semua nih M2 kan, maka kita tulis di sini 1. Oke guys, saya bedain warna hijau, 1 taruh sini. Oke guys, terus habis M2 berapa yang 1, M4, kita tulis 1 di sini. Jadi yang nilainya 0 nggak usah ya, biar cakep peta Carnot nih.
Terus ini M6, ini 1 kan, M5. Terus M6, ya M6 ya. M6. Aduh. Tulis 1. Dan M7. Ya guys. Nah, udah dapat nih beta Carnotnya ya guys. Lalu kita buat grupnya. Gimana cara membuat grupnya? Grup itu biasa dibuat berdasarkan pairing atau dengan cara disandingkan. Pairing ini tuh sama juga dengan Bluetooth ya. Harus disandingkan gitu dengan benar. Jadi gini, cara pairing adalah yang satunya ada 2, yang satunya ada 4, yang satunya ada 8 terlebih dahulu, dan satunya ada 16. Jadi kan harus perhatikan ini nih. Ya guys. Ya. Cara mempairing adalah yang satunya ada 2, yang satunya ada 4, yang satunya ada 8, yang satunya ada 16. Oke guys. Nah, sekarang coba kalian perhatikan di sini. Tapi yang diperhatikan di sini adalah yang lebih besar terlebih dahulu, oke? Nah, oke. Jangan yang kecil dulu, tapi yang lebih besar terlebih dahulu. Nah, di tabel ini nih, coba kalian perhatikan. Kita buat grupnya, yaitu yang bagian bawah atau tabel ini ada 5 kan, satunya kan, ya kan, satunya ada 5 nih, 1, 2, 3, 4, 5, ya kan, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena satunya ada 5 kan gak bisa nih, kita harus mempairingkan itu secara sejajar, nggak boleh secara diagonal ya, harus sejajar. Karena dia satunya ada 5, maka kita pairingnya ke 4, yang satunya ada 4, maka terlebih dahulu adalah kalian harus pairing yang satunya ada 4. Itu ini. Nih. Oke. Oke ya guys. Ya. Baru yang ini disebut dengan grup pertama. Oke, grup pertama. Nah, yang kedua ini bisa begini. Ini disebut dengan grup kedua. Oke, paham ya guys? Pairingnya ada 2 kan, satunya ada 2 kan. Nah ini. Oke, paham ya? Nah, nih, kayak ini saya hapus dulu. Oke, dapat kan? Maka F sama dengan mana merah. F sama dengan grup pertama ditambah grup kedua. Oke guys, sekarang grup pertama. Oke, kita bahas yang grup pertama. Coba kalian perhatikan di grup pertama ini. Ini kan, yang kuning ini nih. Kalian perhatikan yang kuning ini nih. Nah, A-nya berubah nggak? A kan tidak berubah di grup pertama ini, ya kan? Sama kan, sejajar kan? Maka harus ditulis. Oke, A-nya. A, ya kan? Nah, oke, dikali sekarang. Kalian masih fokus di sini. Si kuning ini nih, yang sejajar ini. Perhatikan, BC di M4 dan M5, B-nya kan 0, ini 0 di M5. C-nya 0 di sini, 1 di M5. Nah, di bawah salah satu kan. Oke. Ya. Lalu kalau dia berubah, hanya salah satu yang berubah, maka tidak perlu ditulis. Oke? Atau kita mengikuti aturan disebut dengan A ditambah A bar sama dengan 1. Oke guys? Paham ya guys? Ya, mau usah ditulis ya, karena si B ini kan di M4 0, C-nya di M5, B-nya di M5 0, sama kan, tapi C-nya berubah nih antara M4 sama M5. Sekarang mulai yang di M6, B-nya antara B4
BM5, BM7, BM6 berubah nggak? M5 dengan M7 juga. B-nya berubah nggak? Berubah kan? Tapi C-nya tetap. Ya kan guys? Oke, paham ya guys ya? Ya, oke. Ya, saya ulangin. M5 dan M7 ya. Ini berubah satu kan? B-nya berubah kan? Kalau berubah dia nggak usah ditulis. Oke. Ya. Nah, kalau ini satunya antara satu M5 sama satu M7 berubah nggak? Berubah. Tidak berubah, tetap kan? Oke kan? Ya kan? Paham ya guys? Oke. Mari kita tulis di sini. Ditambah B kan? Oke, saya ulangin lagi biar kalian nggak belibet-belibet dengan cara penjelasan saya. Kita mulai dari grup A-nya lagi ya, biar nggak salah paham nih. Oke, di grup A, grup pertama nih ya, A-nya kan nggak berubah nih, A-nya ya kan, tetap satu kan, maka kita tulis A-nya. Namun B-nya, oke, di grup pertama, B-nya berubah nggak? B-nya ada yang berubah nggak guys di grup pertama ini? Ada yang berubah ya? Antara M4, M5, M6, dan M7. Ada yang berubah ya? M4 sama M5, B-nya tetap. Tapi di M7 dan M6, B-nya 1 gitu kan. Dari 0 ke 1. Nah, C-nya, C di M4 sama ini M4 sama M5 berubah kan, 0 ke 1. Terus 0 ke 1 sama 0 ke 1 ke 0 kayak gitu kan, berubah kan. Karena dia sama berubah, maka kita tulis 1 ya kan. Oke guys. Karena mereka pada berubah gitu. B dan C-nya ini. Oke, di grup pertama. Sekarang kita lihat di grup kedua. Ya, di grup kedua lihat. Ini nih yang grup kedua nih. M2 dan M6. Ya. A-nya berubah nggak? A-nya berubah kan? Karena antara atas sama bawah. Dari 0 ke 1 berubah kan? Maka nggak usah ditulis. Sekarang ini nih M2 dan M6. B-nya tetap nggak? B-nya berapa? Sama kan B-nya antara M2 dan M6, B kan? Oke. C-nya 0 kan? Maka jadi C bar. Paham guys? Jadi sini sama dengan B, C bar. Nah, maka hasilnya sini sama dengan A dikali 1 kali 1 sama dengan A kan? Ditambah B, C bar. Oke, paham gak guys? Paham ya? Sampai sini ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahamin. Jadi kalau misalkan salah satu yang berubah, nggak usah ditulis. Tapi kalau dia tetap ditulis. Oke, itu aturan dari si Keymap. Dan salah satu lagi yang paling penting adalah pada saat kalian memperingkan grup ini, kalian harus lihat yang tadi. Yang satunya ada 2, yang satunya ada 4, yang satunya ada 8, dan satunya ada 16. Kita lihat dulu. Oke guys? Semoga dapat dipahami. Ini 2 variabel. Nah, kita masuk ke 3 variabel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.